Selamat sore, nama saya Inyoman Sumatra, Fakultas Hukum semester 2 di kelas B121. Sekarang ini saya akan mempresentasikan pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum serta sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum. Bagaimanakah hubungan bahasa Indonesia dengan hukum? Bahasa Indonesia dengan hukum memiliki hubungan yang sangat erat karena bahasa Indonesia selalu digunakan dalam merumuskan dan membuat undang-undang maupun menerjemahkan undang-undang asing ke dalam bahasa kita sendiri, di mana undang-undang tersebut dijadikan sebuah dasar atau ketetapan diberlakukannya hukum di Indonesia. Apabila dalam membuat undang-undang atau menerjemahkan hukum asing yang akan dianut Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik, akan menimbulkan sebuah persepsi arti yang berbeda dan dapat menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu dalam mengartikan hukum yang tidak sesuai dengan maksud hukum itu sendiri. Tak jarang pembuatan dan penerjemahan hukum yang sudah menggunakan bahasa yang baik dan benar masih menimbulkan persepsi yang berbeda. Hubungan erat di antara keduanya menghasilkan bahasa baru, yaitu bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia hukum. Bahasa hukum dapat diartikan sebagai bahasa aturan dan peraturan yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, serta mempertahankan kepentingan umum dan pribadi. Bahasa hukum itu sendiri mempunyai sebuah karakteristik dalam penggunaannya, yaitu mempunyai sebuah istilah dan gaya bahasa yang mempunyai arti khusus. Bahasa hukum juga mempunyai sebuah kelemahan, di mana dalam pembuatan dan penerjemahannya banyak mengandung istilah dari bahasa hukum Belanda yang buat oleh para sarjana hukum yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia. Sebagai contoh, penerjemahannya mengenai kata kawin lari. Banyak masyarakat awam yang tidak mengerti maksud dari kawin lari. Padahal penerjemahan kata kawin lari tersebut ialah sebuah yang dilakukan dengan melarikan seorang wanita tanpa izin yang mempunyai tujuan untuk hidup bersama tentunya. Banyak pula manfaat atau kegunaan dari adanya bahasa Indonesia hukum, yaitu yang pertama, adanya sifat khusus yang ditimbulkan. Sifat khusus ini dapat membantu memudahkan pembedaan dari hukum itu sendiri dengan bidang yang lain. Yang kedua, sebagai pedoman atau dasar bagi profesional hukum, yang mana pedoman ini harus dianut dan dimiliki oleh beberapa profesi, seperti konsultan hukum, peneliti hukum, polisi, dan sebagainya, guna menerapkan setiap pasal maupun perumusan untuk dipakai di berbagai lapangan hukum. Yang ketiga, memperkaya kosakata dalam bahasa Indonesia. Bahasa hukum ini sangat membantu dalam memperkaya kosakata yang ada, di mana semakin banyak istilah asing yang diserap, dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi dengan adanya manfaat atau kegunaan bahasa hukum itu sendiri, menjadikan diri kita untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tak hanya bahasa hukum yang digunakan, tetapi juga menjadi sebuah bagian dari bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus terus melestarikan bahasa Indonesia dan juga bahasa hukum, khususnya orang-orang yang ingin memfokuskan dirinya pada bidang hukum. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia serta ragam bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu, yang dimana pada zaman kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai media komunikasi perdagangan antar suku. Penggunaan bahasa Melayu di Nusantara terus bertahan sampai pada masa kerajaan Islam. Pada zaman itu, bahasa Melayu mulai berkembang hingga ke pelosok Nusantara yang menjadikannya sebagai bahasa sehari-hari, baik komunikasi perdagangan maupun komunikasi di kerajaan yang menggunakan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu pada zaman kerajaan Sriwijaya di Nusantara merupakan sejarah awal dari bahasa Indonesia. Pada zaman itu, bahasa Melayu menjadi alat komunikasi yang umum dikarenakan bahasa yang satu ini sangat mudah untuk dilafalkan. Buku pelajaran dan kitab Buddha pada saat itu juga sudah mulai ditulis menggunakan bahasa Melayu agar lebih mudah dipelajari dan dipahami. Perkembangan bahasa Melayu yang cukup pesat membuatnya bisa bertahan hingga masuk pada masa kerajaan Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Nusantara pun menjadi lebih mudah dikarenakan penggunaan bahasa Melayu sebagai media pengantar dan komunikasi. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan kerajaan Islam yang berupa, misalnya prasasti, batu nisan, hingga hikayat raja yang sudah menggunakan bahasa Melayu. Pada zaman dahulu, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang digunakan oleh para pedagang sebagai bahasa komunikasi dengan pedagang asing. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang digunakan sebagai transaksi menyeluruh, baik bagi pedagang asing maupun sesama pedagang di Nusantara. Bahasa Melayu juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa Melayu yang Melayu pasar dan Melayu tinggi. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa banyak bervariasi menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan kawan bicara, serta menurut pembicara. Oleh Bachman tahun 1990, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun mengalami perubahan. Perubahan ini berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut ragam standar. Menurut Subrianto tahun 2000. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama, ragam bahasa menurut Bachman tahun 1999. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Itu menurut Bachman tahun 1999. Dan juga menurut Dendi Sugono tahun 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Dalam situs resmi, seperti misalnya di sekolah, di kantor, ataupun di dalam pertemuan resmi, digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tidak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Yang ketiga juga menurut Fishman tahun 1968.
Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bahasa kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Di sini juga ada penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena itu, karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar, menurut Subaryanto tahun 2000. Ada beberapa faktor sebagai penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama faktor budaya. Karena setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda. Misalnya di Jawa, di Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah setiap daerah. Mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi setiap daerah. Faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti di wilayah pantai, pegunungan, yang biasa cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar, yang disebabkan lokasinya juga yang saling berdekatan dengan intonasi volume yang suara yang kecil. Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman. Di samping perbedaan cara penyampaiannya atau logat bahasanya. Di sini ada jenis-jenis ragam bahasa. Dilihat dari cara penuturan berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah dipahami ialah lafal. Misalnya, logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak dalam pelafalan be pada posisi awal nama-nama kota seperti Bandung, Banyuwangi, atau realisasi pelafalan kata seperti pendidikan, tabrakan, kenaian, geraan. Yang kedua, ragam terpelajar Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan, tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Misalnya, yang terpelajar dan tidak terpelajar. Contohnya, video untuk yang terpelajar. Yang tak terpelajar menyebutnya dengan video. Misalnya juga film yang biasa dituturkan oleh kaum pelajar, yang terpelajar, dan yang tidak terpelajar menyebutnya dengan film atau vitamin dengan vitamin. Yang ketiga,
Ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah sebagai berikut. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Menggunakan imbuhan secara lengkap. Menggunakan kata ganti resmi. Menggunakan kata baku. Dan menghindari unsur kedaerahan. Yang keempat, ragam bahasa tidak resmi, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi, kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi atau tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, semakin rendah tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Demikian presentasi saya mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam ilmu hukum, serta sejarah perkembangan bahasa Indonesia dan ragam bahasa Indonesia. Semoga ini dapat memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia. Dan sebagai bagian terakhir, saya mengajak teman-teman atau yang belum baru mau kuliah, mari orang kuliah di UNPI. Mari coba bergabung bersama UNPI. Kampus yang nyaman dan asri. Terima kasih.